Saudara-saudariku yang terkasih, kemarin saya mengikuti misa Zoom dari sahabat saya yang baru kehilangan anaknya. Jadi teman saya kecil, anak sulungnya meninggal karena kanker. Yang ikut misa memberi kesaksian tentang anak itu, karena anak itu baik, barusan lulus universitas dan ya kelihatannya baru dapat pekerjaan. Orang tuanya sangat mencintai anaknya, sangat mencintai. Ketika divonis itu tidak kurang usahanya berdoa, terus lalu mengajak teman-temannya, keluarganya berdoa, misa. Selain itu mengusahakan juga ke dokter terbaik, pontang-panting. Tapi akhirnya memang meninggal, dan itu saya membayangkan tentu ya, penderitaan orang tua itu kan, penderitaan orang tua terbesar itu kan memakamkan anaknya. Karena logikanya anak memakamkan orang tuanya. Nah, normalnya karena ya orang tua lebih tua. Tapi dia harus memakamkan, ya, harus menyaksikan kematian anaknya. Dan begitu cepat ya, dari vonis menuju kematian itu hanya beberapa, tidak sampai 3 bulan. Nah, saya memberi kesaksian tentang teman saya ini karena saya kagum akan imannya, iman yang didasari oleh kerendahan hati. Dia mengatakan, saya itu sayang sama anak ini, tapi Tuhan Yesus lebih sayang, saya harus ikhlas. Ya. Tidak banyak orang bisa punya iman ya sebesar itu dan punya kerendahan hati, mengakui bahwa ya kita ini manusia, tidak bisa menggenggam sesuatu, entah harta milik atau keluarga, semuanya sementara, ya, yang abadi adalah Tuhan. Itulah sebenarnya makna kerendahan hati, mengakui bahwa aku ini di hadapan Tuhan itu bukan apa-apa. Itu dasar semangat kerendahan hati. Dan dalam Injil hari ini ditampilkan oleh seorang perwira Romawi yang normalnya ya gengsi kalau harus minta tolong orang Yahudi. Kenapa? Karena Romawi sedang menjajah. Ya kasarannya kalau Belanda, perwira Belanda itu minta tolong orang Indonesia yang dijajah, misalnya zaman penjajahan. Itu kan membutuhkan kerendahan hati dan membutuhkan iman, pengakuan bahwa orang Yahudi satu ini memang berbeda, bahwa Tuhan Yesus ini memang punya kuasa. Jadi kerendahan hati itu membuka pintu iman, pengakuan bahwa meskipun aku berkuasa di masyarakat, tetapi di hadapan Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Dan karena itu, ya, pembantunya, hambanya disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita juga memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Chrysostomus itu gelar, yaitu mulut kencana, mulut emas. Kenapa? Karena Santo Yohanes ini
Kalau ngomong itu memukau, ya, kalau bicara, khotbah atau mengajar itu bisa menghipnotis pendengarnya sehingga pendengarnya itu bisa jelas dia ahli kitab suci. Tapi Yohanes Chrysostomus itu orang yang rendah hati. Dia tidak menggunakan keahliannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mewartakan Tuhan. Semuanya hanyalah pemberian dan kita gunakan untuk kebaikan Tuhan dan sesama. Mari kita mohon supaya kita diberi kerendahan hati, sehingga kita mampu menerima rahmat Tuhan. Kerendahan hati itu adalah pintu masuk rahmat Tuhan hadir dalam hidup kita dan menyuburkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita dalam situasi apapun kita tidak merasa goncang, tetapi kita merasa bahwa Tuhan hadir dan menyelamatkan. Amin.